Nomor 1, diketahui titik 1, P berada pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 2y sama dengan 0 dan persamaan lingkaran ini dengan pusat 1, P dan menyinggung garis px plus y sama dengan 4 adalah titik-titik. Oke, yang bisa kita lakukan, coba kita substitusikan nilai 1, P itu ke dalam persamaan lingkaran tadi ya. Substitusikan 1, P ke x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 2y sama dengan 0. Sehingga didapat 1 kuadrat ditambah p kuadrat dikurangi 2p teman-teman ya, sama dengan 0. Ini kalau kita bentuk menjadi bentuk yang lebih familiar atau lebih rapi kayak gini lah, maka akan sama dengan p min 1 pangkat 2 sama dengan 0 ya. Sehingga dari sini p-nya sama dengan 1. Sehingga pusatnya berada di 1,1 teman-teman. Kemudian karena persamaan lingkaran itu di pusat 1, P dan menyinggung garis px plus y, otomatis kita bisa masukin tuh nilai dari px plus y karena p-nya juga 1 kan ya. Dan px plus y sama dengan 4, jadinya x plus y sama dengan 4 ya. Oke, kita cari. R-nya berarti kita masukin x plus y dikurangin 4 ya. Dibagi dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat pangkat 2. Jangan lupa dimutlakkan. Kemudian kita masukkan angka 1,1 dari pusat. Berarti 1 tambah 1 dikurangin 4 dibagi akar 2 ya. Dimutlakkan. Sehingga 2 dikurangi 4. Negatif 2 per akar 2. Karena dalam mutlak hasilnya jadi positif. R-nya sama dengan 2 per akar 2 ya. Kita kali sekawan sehingga 2 kali 2, 4. 4 kali 2 berarti akar 2 ya. 2 akar 2 per 2 gitu. Sehingga nilainya adalah akar 2. R-nya akar 2. Tinggal kita bikin persamaannya teman-teman. Yaitu pusatnya 1,1 dan R-nya sama dengan akar 2. Sehingga kita bisa dapatkan x min 1 pangkat 2 ditambah y min 1 pangkat 2 sama dengan r kuadrat. Dalam hal ini r kuadratnya sama dengan akar 2 pangkat 2 ya. Berarti nilainya sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 1 ditambah y kuadrat min 2y plus 1 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Sehingga kita punya x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2y sama dengan 0. Jawabannya berarti yang C teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jika 0 kurang dari x, x kurang dari pi per 2, dan 2 sin kuadrat tambah cos kuadrat x sama dengan 34 per 25, maka nilai tangan x-nya berapa? Oke, berarti kita coba jabarkan ya bentuk soal yang kita punya ini. Yaitu 2 sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 34 per 5. 2 sin kuadrat itu artinya sin kuadratnya ada 2 ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita jabarkan jadi sin kuadrat x ditambah sin kuadrat x boleh dong. Ya, ditambah cos kuadrat x nilainya sama dengan 34 per 5. Kalau teman-teman enggak, ini sin kuadrat tambah cos kuadrat x itu kan nilainya sama dengan 1 ya. Berarti sin kuadrat x ditambah 1 sama dengan 34 per 5. Maka pindahkan berarti sin kuadrat x-nya sama dengan 34 per 5 dikurangi 1. Berarti 34 kurangi 5 tuh kok 5 sih?
25, sorry. Gitu ya. 34 dikurangi 25 itu 9 ya. Berarti 9 per 25. Ini adalah nilai sin kuadrat X-nya. Karena nilainya ini ada di 0 sampai pi per 2, artinya ini ada di kuadran 1, maka nilai sin X-nya tinggal diakarin aja ya. Itu sama dengan 3 per 5. Gitu. Kalau sinnya 3 per 5, otomatis tangannya pasti 3 per 4 ya. Kenapa? Karena sin berapa yang nilai 3 per 5 kan berarti sin 37 kan ya. Ini kan berarti X-nya sama dengan 37 derajat, sehingga tangan 37 derajat itu sama dengan 3 per 4 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Oke, kita lanjut di soal nomor yang ketiga. Diketahui vektor OA yaitu sama dengan 1,2 dan vektor OB sama dengan 2,1 jika titik P terletak pada garis AB sehingga AP dibagi PB sama dengan 1 bagi 2, maka panjang vektor OP berapa? Oke, berarti titik P itu membagi AB dengan rasio 1,2 ya. Nah, 1 banding 2, maka koordinat vektor posisi P-nya kita bisa cari nih. Berarti vektor P sama dengan 2 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B dibagi dengan 1 plus 2 ya perbandingannya. Berarti kita bisa kali masuk, A-nya kan 1,2 ditambah B 2B. Oh, 1B sorry. Ini harusnya 1B karena perbandingannya 21 ya. Perbandingan 12. B-nya berarti 21 ya. 2,1 dibagi 3. Ini kan berarti kita bisa punya 2 kali 1 2 kali 2 4 ditambah 2,1 per 3. Sehingga 2 tambah 2 4 per 3,4 tambah 1 5 per 3. Nah, ini adalah nilai P-nya. Jadi panjang OP-nya kita bisa cari nih. Dari sini aja berarti 4 per 3 dipangkatkan 2 ditambah 5 per 3 dipangkatkan 2 diakarkan. Sehingga 16 per 9 tambah 25 per 9. Maka nilainya sama dengan 41 per 9 dalam bentuk akar. Sehingga nilainya akar 9 itu sama dengan 3 ya. Berarti 1 per 3 akar 41. Jawabannya yang D teman-teman. Lanjut nomor 4. 5 segi 4 peraturan TABCD mempunyai tinggi sama dengan 2 kali panjang sisi ABCD. Jika titik E berada pada garis BC dan BE banding EC adalah 1 banding 1, dan titik F berada pada garis TE dengan TF banding FE sama dengan 1 banding 3, maka panjang proyeksi FE pada ABCD adalah titik-titik berapa kali sisi ABCD. Oke, berarti coba kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, kalau kita sudah gambarkan, di sini ada ABCD dengan tinggi titik puncak aja lah T ya. Kemudian E ada di antara BC dengan perbandingan 1 banding 1. Kemudian F berada pada garis TE dengan TF dan FE 1 banding 3. Saya udah buatkan teman-teman ya. Kemudian kita di sini misalkan panjang sisinya di sini aja deh, misal panjang sisi sama dengan S ya. Dan tadi kan si BE itu tengah-tengahnya BC kan, maka kita bisa tulis panjang dari
Oh ya, kita tarik dulu garis titik tengahnya teman-teman ya. Berarti dia tengah-tengahnya di O misalkan ya. Nah, berarti panjang dari O ke E, ini berarti OE itu setengah S ya, karena kan setengah dari sisinya, karena dia persegi, segi 4 lah ya. Oke, setengah S. Kemudian dari sini kan kita bisa dapat proyeksi dari garis miring TE pada bidang alas ABCD itu adalah garis OE kan? Ya enggak? Kalau diketahui bahwa TE banding FE sama dengan 1/3, maka gini aja, TF banding FE itu sama dengan 1/3 kan? Sehingga FE itu sama dengan 3/TE ya. 3/4 dari TE, betul ya? Gitu, ini simpan dulu. Jadi kalau kita berdasarkan pakai kesebangunan, yang kesebangunan proyeksi pada bidang tegak lurus, proyeksi ruas FE itu di alas sama dengan 3/4 dari proyeksi total TE kan ya. Jadi FE proyeksi FE itu sama dengan 3/4 dari panjang proyeksi total di alas, yaitu sama dengan OE. Sehingga 3/4 dari OE-nya itu sama dengan setengah teman-teman ya, setengah S. Sehingga ini nilai-nilainya sama dengan 3/8S. Gitu, jawabannya berarti yang D ya. Gitu. Oke, lanjut soal nomor 5. Semua nilai X yang memenuhi mutlak X plus 1 lebih dari X plus 3 dan mutlak X plus 2 kurang dari 3. Di sini kita satu-satu ya. Kalau kita punya di soal yaitu mutlak X plus 2 kurang dari 3, ini kan kita bisa jabarkan teman-teman ya. Jadi X plus 2 itu lebih dari negatif 3 kurang dari 3, sehingga X-nya kurang dari 1, X-nya lebih dari negatif 5, gitu ya. Ini berarti syarat. Itu salah ya, harusnya ini syarat kedua, harusnya yang pertama dulu. Yang pertamanya berarti dari yang atas tuh. Yang mutlak X. Ini syarat pertamanya. Yaitu mutlak X plus 1 lebih dari X plus 3 ya. Kita pecah satu-satu ya. Ini berarti ada dua kasus. Itu kasus untuk X lebih dari sama dengan 1, negatif 1, sorry. Maka kita punya X plus 1 lebih dari X plus 3 ya. Sehingga ini 1 lebih dari 3, ini tidak memenuhi. Kasus yang kedua, yaitu X kurang dari negatif 1, sehingga kita bisa punya negatif X plus 1 lebih dari X plus 3. Jadi berarti ini negatif X min 1 lebih dari X plus 3. Otomatis ini berarti negatif 2X lebih dari 4. X-nya kurang dari negatif 2. Kemudian tinggal kita bikin irisan aja teman-teman ya. Irisannya berarti bikin garis bilangannya aja. Yang pertama dari negatif 5, 1 dan 2 dari sini ya. Negatif 2 dari sini. Di antara negatif 1 dan 5, negatif 5 dan 1, kemudian X-nya kurang dari 2 ke sini ya. Gitu teman-teman, sehingga irisannya
Ada di sini, di antara negatif 5 dan negatif 2. Jawabannya berarti yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6. Diketahui cukup banyak Px jika dibagi dengan x kuadrat min 2x, sisanya 2 min 3x. Dan jika dibagi x kuadrat plus x min 2, sisanya x plus 2. Jika Px dibagi x kuadrat min 3x plus 2, sisanya berapa? Oke, berarti satu-satu ya. Kita mulai dari tadi kan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 ya. Kalau kita faktorkan jadi x min 1 dikali x min 2 ya. Misalkan sisa pembagiannya itu ax plus b lah ya. Gitu. Jadi karena di sini x min 1 kan x sama dengan 1, x min 1 berarti x-nya sama dengan 2, maka berarti P1 sama dengan A dikali 1 plus B. Kalau P2, maka nilainya A dikali 2 plus B ya. Ini berarti A plus B, yang ini 2A plus B. Kemudian kan tadi dari awal kita punya bahwa Px itu ketika dibagi x kuadrat min 2x, sisanya itu 2 min 3x kan. Ini yang ini simpen dulu ya teman-temannya. Kita punya x kuadrat min 2x. Ini kan kalau kita jabarkan jadi x dikali x min 2 ya. Jadi kalau dibikin P0, P2 dulu deh, P2. Maka nilainya sama dengan 2. Kan sisanya 2 min 3x ya, 2 dikurangi 3 kali 2 tuh. Berarti negatif 4. Kemudian satu laginya, yaitu kalau dibagi x kuadrat plus x min 2. Kalau difaktorkan jadinya x plus 2. X min 1 ya. Jadi ini P min 2. Kalau dimasukin ke ini berarti min 2 plus 2 sama dengan 0. Kemudian kalau P1 nilainya berarti x plus 2 ya, berarti 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, di sini kan kita punyanya P1 sama P2, kita pakai P2 dan P1 aja ya. Jadi P1 itu kan sama dengan, sehingga gitu ya, P1 sama dengan A plus B. P1-nya sama dengan 3, berarti A plus B sama dengan 3. Kemudian P2 itu 2A plus B, sementara P2 nilainya sama dengan negatif 4. Maka ini 2A plus B. Persamaan 1 dan persamaan kedua kita eliminasi. Yaitu berarti A plus B sama dengan 3. Dan 2A plus B sama dengan negatif B. Kita kurangi dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas 2A dikurangi AA, B dikurangi B habis. Negatif 4 kurangi 3, negatif 7. Karena A-nya negatif 7, maka B-nya sama dengan negatif 7 tambah B sama dengan 3, maka B-nya 10. Pertanyaannya adalah sisanya. Kan sisanya dalam bentuk tadi AX plus B. A-nya negatif 7, X plus 10. Jawabannya berarti yang E ya. Gitu ya teman-teman ya, untuk soal bentuk polinomial kayak gini. Ini sering soal-soal polinomial tuh banyak muncul di bentuk TKA ya. Tapi muncul juga dalam bentuk UM kayak gini. Oke, kita lanjut soal nomor 7, sorry. Kita lanjut nomor 7. Di nomor 7 ini kita punya 2 log x min 1 dikali dengan 1 per x log 10 sama dengan log 10 ya. Ini bisa kita jadi 2 log
X min 1. Nah, ini kita bisa balik teman-teman ya, biar jadi posisinya di atas 10 log X, karena 10-nya basis 10 tuh nggak usah ditulis ya, gitu. Ini nilainya sama dengan log 10. Karena nilainya log 10, maka ini nilainya sama dengan 1 teman-teman ya. Nah, terus kemudian kita kalikan aja, 2 log X dikali log X, jadinya 2 log X dikuadratkan ya, dikurangi 2 log, nggak ada 2-nya, log X sama dengan 1, maka jadinya 2 log X dikuadratkan dikurangi log X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita bisa faktorkan jadi 2 log X plus 1 dikali dengan log X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya tuh log X-nya sama dengan negatif setengah atau log X-nya sama dengan 1. Oke. Kalau log X sama dengan negatif setengah, maka ini sama aja 10 pangkat negatif setengah sama dengan X. Atau X-nya sama dengan 1 per akar 10. Yang sebelah sini berarti 10 pangkat 1 sama dengan X. Pertanyaannya adalah X1 dikali X2. Anggap X1-nya adalah 1 per akar 10. X2-nya sama dengan 10. Jadi nilainya sama dengan 10 per akar 10. Kita kali sekawan ya. Maka nilainya sama dengan akar 10. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Gitu, ini cukup mudah. Kita lanjut nomor 8. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar 4X kuadrat min 7X plus P sama dengan 0 ya, dengan X1 kurang dari X2, dan jika 2 log 1 per X1 per 3 X1 sama dengan negatif 2 dikurangi 2 log X2, maka 4X1 tambah X2 sama dengan titik-titik. Oke, berarti coba kita ubah dulu ya persamaannya menjadi bentuk yang lebih enak untuk dilihat kali ya. Nomor 8. Kan kita punya 2 log X1 dibagi 3 ya. Ditambah dengan 2 log. Kok 2 log sama dengan 2 negatif 2 dikurangi 2 log X2. Nah, 2 log X2-nya kita pindahin ke kiri ya, berarti 2 log X1 per 3 ditambah 2 log X2 gitu, sama dengan negatif 2. Kalau basisnya sama kan kita bisa kalikan teman-teman ya, 2 log X1 kali X2 per 3 gitu ya, sama dengan negatif 2. Sehingga kita bisa punya 2 pangkat negatif 2 sama dengan X1 dikali X2 per 3. Gitu. Sehingga X1 kali X2-nya sama dengan 3 dibagi 2 pangkat 2 ya. Atau sama dengan X1 kali X2-nya sama dengan 3 per 4. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah 4X1 ditambah X2 teman-teman. Jadi coba kita manfaatkan informasi yang tadi yang awal, 4X kuadrat min 7X plus P. Kalau berdasarkan bentuk 4X kuadrat min 7X plus P sama dengan 0, ini kan punya hasil kali faktor akar-akarnya ya, yaitu X1 dikali X2, nilainya harus C per A, dalam hal ini C-nya adalah P, A-nya adalah 4. Nah, sebetulnya kita juga udah punya nih nilai dari hasil X1 kali X2 sama dengan 3 per 4. Maka kita bisa masukin nih 3 per 4 sama dengan P per 4. Maka dari sini P-nya sama dengan 3. Kalau P-nya udah dapat 3, kita bisa masukin ke persamaannya. Jadi 4X kuadrat min 7X plus P sama dengan 0. Dari sini berarti kita bisa cari nilai hasil jumlah dari akar-akarnya, atau difaktorin juga boleh. Sorry, ini P-nya langsung ganti dengan 3 aja ya, karena P-nya kan udah dapat 3.
Kita faktorkan. Berarti di sini 4x min 3, x min 1 ya. Sehingga x-nya sama dengan 3/4 atau x-nya sama dengan 1. Kalau pertanyaannya adalah 4x1 plus x2 dan x1-nya harus lebih kecil ya, maka x1-nya adalah 3/4, x2-nya 1, maka 4 dikali 3/4 ditambah 1, jadi sama dengan 4 ya, 3 plus 1 sama dengan 4. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Gitu nomor 8, kita lanjut nomor 9. Diketahui 10, x2, x3, dan x4 merupakan barisan geometri jika x2 dikurangi 10, x3 dikurangi 10, dan x4 kurangi x3 kurangi x2 dikurangi 10 membentuk barisan aritmatika. Maka nilai dari x4-nya berapa? Tadi kan kita tahu bahwa 10, x2, dan x3, x4 itu adalah barisan geometri. Maka bisa kita jabarin teman-teman ya. Berarti kan U1, U2 gitu ya, U3 dan U4. U1-nya 10, berarti U2-nya itu kan A dikali R ya, berarti dalam hal ini berarti 10R ya. Ini 10R gitu. Gini aja deh. Jika U1 sama dengan 10, maka ini X1 ya. X2 itu sama dengan 10 dikali R kan ya. Kalau X3 berarti 10 dikali R kuadrat. X4 berarti 10 dikali R pangkat 3. Paham ya maksudnya ya? Karena A-nya kan 10. Gitu. Terus suku barisannya itu tadi 10. Berapa tadi ya? Jika X2 dikurangi 10 dan seterusnya, berarti U1-nya kita bisa dapatkan. Tadi kan X2-nya 10R ya. Berarti U1 yang barisan aritmatikanya. Barisan aritmatikanya yaitu kan U1 sama dengan X2 dikurangi 10. X2-nya itu 10R teman-teman, dikurangi 10. U2-nya berarti ya 10R kuadrat ya, dikurangi 10. U3-nya sama dengan 10R pangkat 3 dikurangi 10. Kurangi 10. 10R kuadrat ya, berarti dikurangi 10R ditambah 10 gitu. Wait, ini harusnya min ya. Nah, dari sini kita bisa masukin bahwa dalam barisan aritmatika itu kan 2 kali suku kedua itu sama dengan hasil penjumlahan suku 1 dan suku 3. Berarti 2 dikali 10R kuadrat dikurangi 10. Itu nilainya sama dengan 10R min 10 ditambah 10R pangkat 3 dikurangi 10R pangkat 2 dikurangi 10R dikurangi 10 ya. Sehingga ini bisa kita hitung 20R kuadrat min 20. Ini berarti 10R pangkat 3 min 10R kuadrat. 10R-nya habis ya. Min 20. Gitu. Berarti ini 20-nya habis juga. Berarti kita bisa gabungkan 10R pangkat 3. Berarti min 30R pangkat 2 sama dengan 0 ya. Berarti kita keluarkan 10R kuadrat, maka sisa R di kurang 3 ya.
sama dengan 0, sehingga R pertama 0, R yang lainnya adalah 3. Nah, ketika R sama dengan 0, ini nggak mungkin ya, tidak memenuhi. Jadi R-nya pasti sama dengan 3. Kalau pertanyaannya suku keempat, otomatis suku keempat itu kan sama dengan 10 R pangkat 3 ya. Berarti 10 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27 ya. Kali 10, 270. Jawabannya yang D, teman-teman. Gitu ya. Lanjut nomor 10. Nomor 10, jika A, 4, B adalah 3 suku berurutan barisan aritmatika dan A3B merupakan 3 suku berurutan barisan geometri, 1 per A ditambah 1 per B-nya berapa? Oke, berarti yang pertama di sini kan ada barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika. Yaitu ada di A, 4, B. Berarti kan otomatis masih ingat ya tadi ya, suku kedua, 2 kali suku kedua, dalam hal ini suku keduanya 4, itu merupakan penjumlahan dari suku pertama dan suku ketiga, berarti A plus B sama dengan 8. Ya, ini bersamaan 1 nih, simpen. Kemudian di barisan yang geometri, itu isinya ada A, 3, B. Nah, kalau dalam geometri, pangkat 2 dari suku kedua adalah hasil perkalian dari suku 1 dan suku ketiga, berarti A dikali B sama dengan 9. Ini persamaan kedua. Sehingga kalau pertanyaannya adalah 1 per A ditambah 1 per B, ini kan bisa samakan menyebut ya. Jadi AB, berarti A plus B sama dengan, AB-nya sama dengan 9, A plus B-nya sama dengan 8. Jawabannya yang D ya. Mudah sekali. Kita lanjut soal nomor 11. Soal nomor 11 berarti ini ada limit trigonometri ya. Kalau limit trigonometri, teman-teman usahakan bentuknya disamakan ya, yang dalam sudut inilah. Tangan 2 X min 6-nya kita keluarkan 2-nya nih, berarti X min 3 kan ya. Dibagi dengan X kuadrat min X min 6-nya kita ubah jadi, kita faktorkan jadi X min 3, X plus 2 dulu aja. X plus 2 dikali dengan X min 3. Gitu. Sehingga kita bisa punya, ininya kita bisa coret teman-teman. Ya, berarti sisa 2 aja. Berarti X plus 6 dibagi dengan X plus 2 dikali dengan 2. Sehingga ini masih dalam bentuk limit ya. Kita bisa masukin tuh limit dari X menuju 3-nya. Yang 2-nya biarin aja. Berarti 3 tambah 6 dibagi dengan 3 tambah 2 dikali 2. Otomatis 18 kali 2 per 5 ya. Otomatis 9. 18 sih. 8, 3 tambah 6 kan 9. Ini berarti 18 per 5 gitu. Jawabannya yang B. Nomor 12. Jika fungsi Gx sama dengan P dikali akar X kuadrat min 4 naik pada interval X kurang dari negatif 2 dan turun pada X lebih dari sama dengan 2, maka himpunan semua nilai P yang memenuhi adalah, oke, berarti kita coba turunkan aja ya nilai dari si siapa ini? Si Gx-nya ya. Kan kita punya nilai Gx-nya, kita tulis ulang ya. Sama dengan P dikali X kuadrat dikurangin 4. Kalau kita turunkan, jadinya P dikali
X kuadrat min 4 pangkat min setengah ya. Dan turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Sehingga kita bisa punya jadinya 2X dibagi dengan, oh ya ini kan per 2 ya. Karena kan setengahnya maju ya. Berarti 2xp dibagi dengan 2, ini berarti x kuadrat min 4 ya. Gitu. 2-nya habis berarti px atau xp, kita pakai p dulu aja. Berarti ini x kuadrat min 4 ini adalah g aksen inverse-nya. Oke, kalau sudah, di sini kan katanya dia akan naik di x kurang dari sama dengan negatif 2. Jadi syarat fungsi itu naik, syarat fungsi dikatakan naik itu ketika g aksen x-nya atau turunan pertamanya lebih dari 0 ya. Dan diketahui bahwa di soal itu naik pada nilai x yang kurang dari sama dengan negatif 2, berarti nilainya itu x-nya negatif teman-teman. Karena naik pada x kurang dari sama dengan negatif 2, maka ini kan negatif ya x ya, maka x negatif. Sehingga px dibagi akar x min 2 dikurangin 4 lebih dari 0 saat x negatif, itu berarti si p-nya harus apa? P-nya harus negatif lagi ya teman-teman. Biar negatif bagi negatif hasilnya adalah positif gitu loh. Sehingga biar nilainya positif berarti P-nya harus negatif, yaitu P-nya harus kurang dari 0. Ini yang pertama ya. Yang kedua berarti di sini yaitu fungsi dikatakan turun saat G aksen X-nya kurang dari 0 ya. Dan di soal itu turun ketika X-nya lebih dari sama dengan 0. Artinya X-nya positif. Maka si PX-nya langsung aja. PX dibagi akar X kuadrat min 4 kurang dari 0 saat X positif, maka P juga harus negatif ya. Biar negatif bagi positif hasilnya negatif, sehingga P-nya juga kurang dari 0 lagi. Jadi disimpulkan yang memenuhi otomatis dengan P anggota bilang real itu P-nya harus kurang dari 0 teman-teman ya. Jawabannya berarti yang C, yang D. Gitu. Bisa dipahamin nggak? Bisa ya, ini masuk akal kok. Oke, kita lanjut di soal nomor 13. Sedikit lagi. Luas daerah yang dibatasi oleh 2Y sama dengan 2 cos X dengan Y sama dengan 1, sumbu X dan sumbu Y adalah titik-titik. Oke, pertama kita cari titik potong dulu pada kurva Y sama dengan 2 cos X ya, dan Y sama dengan 1 pada kuadran 1. Berarti kita nyari titik potongnya. Y sama dengan 2 cos X. Sementara Y-nya sama dengan 1 ya. Di 1 sama dengan
2 cos X. Maka cos X sama dengan setengah. X yang nilainya setengah sama dengan 60 ya. Oke. Kemudian ini kan pertama ya, yang memotong Y sama dengan 1. Sekarang si Y sama dengan 2 cos X itu memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X berarti X-nya sama Y-nya sama dengan 0. Di 0 sama dengan 2 cos X, maka cos-nya sama dengan 0. Cos berapa yang nilainya 0? Yaitu di 90. Satu lagi di sumbu Y. Kalau di sumbu Y, karena dia memotong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2 cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1. Jadi di sini daerahnya terbagi menjadi 2 wilayah ya. Dari 0 ke 60, kemudian dari 60 ke 90. Jadi yang pertama, gimana ya nulisnya ya? Intervalnya itu di 0,60 membentuk bentuk persegi panjang yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dibatasi Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Dari sini ya teman-teman ya. Nih, X-nya 60, ini Y 0 dan Y 1 ya. Dan hasilnya adalah 0. Oh yang ini sorry. Balik ya. Oke, berarti kita bisa lanjutkan berarti ya. Nilainya, luasnya sama dengan integral dari 0 sampai 60 dari 1 dx ya. Kan 1y, 1 dx. Maka nilainya sama dengan sama dengan 60 ya. Oh ini dalam bentuk pi ya. Nanti aja deh gampang ya, kita bisa ganti kok. Kemudian di interval berikutnya tadi dari 0 ke 60. Sekarang kita bisa lanjut interval dari 60 ke 90. Yang dibatasi Y sama dengan 2 cos X dan bawah Y sama dengan 0 ya. Dan Y sama dengan 0. Sehingga luasnya integral dari 60 sampai 90 dari 2 cos X ya. Berarti nilainya sama dengan berapa nih teman-teman? Kalau kita turunkan, oh nggak dihitung ya, ternyata nggak dihitung teman-teman, sorry. Oh ya udah, tinggal digabung aja total luasnya. Total luasnya sama dengan berarti 0 sampai 60. 60 kalau dibikin pi itu berarti pi per 3 ya. Pi per 3 dari 1 dx ditambah dengan ini berarti pi per 3. 90 itu pi per 2 ya. 2 cos X. Nah ini bisa kita hitung jadi pi per 3 yaitu 60 kan nilainya ya. Tambah dengan ini, tulis ulang aja. Saya lupa, saya kira bikinnya masih dalam bentuk sudut biasa aja. Ternyata harus bentuk radian ya. Dalam bentuk pi. Nah dari sini kita bisa dapatkan jawabannya berarti yang C ya. Ya, karena pi per 3, bawahnya pi per 3 sampai pi per 2. Nih jawabannya C. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 14.
14. 4 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan berdiri dalam satu barisan. Banyak cara agar ketiga siswa perempuan berdampingan di barisan tersebut. Berarti harus ada 3 perempuan yang berdampingan ya. Otomatis di sini kita hitung dulu ya. Di sini ada 4 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Berarti kita anggap di sini akan ada 5 entitas teman-teman ya. 5 entitas. Kenapa? Karena si perempuan kita anggap dalam satu paket. Berarti kan ibaratnya gini. Laki-laki, 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 laki-laki. Nah, ini kan ada 5. Ada 4, sorry. Laki-lakinya ada 4. Nah, perempuannya itu ada 3 nih. 1, 2, 3. Tapi perempuannya tuh dihitung satu paket. Jadi satu entitas gitu. Jadi yang kita hitung berarti 4 tambah 1 yaitu 5 faktorial. Sama aja 120. Apakah udah selesai? Nah, kesalahannya di sini biasanya udah selesai, tapi jangan lupa bahwa urutan dari 3 perempuan juga harus diperhitungkan. Sehingga 120-nya dikali dengan 3 faktorial. Berarti 120 dikali dengan 6. Maka nilainya sama dengan 720. Jawabannya yang A ya. Oke, terakhir di nomor 15, untuk suatu sudut X dan Y berlaku sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 3/2A dan cos kuadrat X tambah sin kuadrat Y sama dengan setengah A kuadrat. Jumlah semua nilai A yang mungkin untuk sistem persamaan di atas adalah gimana nih teman-teman? Coba kita tulis ulang aja dulu ya. Yang kira-kira yang bisa kita lakukan dulu pokoknya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat Y sama dengan 3/2A. Terus cos kuadrat X ditambah sin kuadrat Y sama dengan setengah A kuadrat. Sebetulnya kalau dari sini kita bisa jumlahin aja. Karena sin kuadrat sama cos kuadrat kan sama dengan 1 ya. Berarti sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X plus sin kuadrat. Sorry ini Y harusnya. Itu sama dengan 3/2 A ditambah setengah A kuadrat. Maka ini sama dengan 1 plus 1 ya. Jadi 3/2 A ditambah setengah A kuadrat. Berarti ini sama dengan 2. Sama dengan 3/2 A ditambah setengah A kuadrat. Kita kali 2 semuanya ya. Berarti ini 4. Ini 3A plus A kuadrat. Kita kumpulkan. Berarti A kuadrat plus 3A min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jumlah semua nilai A yang mungkin berarti kalau kita jumlahkan yaitu berarti kita harus faktorkan berarti kan A plus 4 ya dikali A min 1 sama dengan 0 sehingga A nya sama dengan negatif 4 atau A sama dengan 1. Nah, kalau kita kekecoh biasanya langsung kita jumlahkan nih. A sama dengan negatif 4 ditambah dengan A sama dengan 1. Jadi negatif 4 tambah 1 sama dengan negatif 3. Ternyata kan enggak teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Kita harus cek domainnya dulu. Kita cek domain. Cek domainnya dulu. Kita lihat bahwa di sini kan ada sin kuadrat X dan cos kuadrat Y. Atau kebalikannya lah ya, sama aja. Yang jelas, yang namanya sin itu jawabannya itu atau nilainya itu akan berada di, kalau nggak di 0 ya 1 gitu loh ya. Begitu juga dengan cos kuadrat Y. Itu kalau nggak di 0 juga 1 nilainya. Di situ-situ aja, nggak mungkin nggak. Jadi kalau kita tambahkan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat Y,
nilainya tuh paling mentok-mentok hanya ada di 0 sama 2 kan? Jawabannya nggak mungkin lebih dari itu. Sementara kalau kita punya nilai yang ini, nilai yang A, kalau A kita masukin ke dalam persamaan yang pertama itu 3/2, coba ya, substitusikan A sama dengan negatif 4 ke 3/2 A, itu nilai sama dengan 3/2 dikali negatif 4, which is sama dengan negatif 6. Ini nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin banget. Jadi, untuk A sama dengan negatif 4 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai cos ataupun sin itu nggak mungkin sampai negatif 6. Ya, maka ini nggak mungkin ya. Karena hasil jumlah dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat Y, nih mentoknya hanya di angka 2. Nggak mungkin di negatif 6. Sehingga yang paling mungkin A-nya ya sama dengan 1 doang. Karena A-nya cuma ada 1, jawabannya berarti yang D. Gitu. Ini hati-hati soal ini banyak yang mengecoh, banyak yang terkecoh di jawaban yang B. Gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar mempersiapkan UTUL UM besok ya. Semoga bermanfaat dan semoga lulus. Dadah.